Memuji menyembah Tuhan walaupun di tengah badai kehidupan yang begitu sulit hari-hari ini. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Nah, kalau pagi ini kita bisa ada bersama-sama di tempat ini, kita bisa memuji menyembah Tuhan, bahkan kita masih terus bisa mendengar firman Tuhan walaupun di tengah badai kehidupan yang begitu menakutkan hari ini. Tuhan masih tetap mau berbicara buat saudara dan saya. Kita bersyukur. Amin. Amin. Apa yang Bapak Ibu kita perlukan hari-hari ini? Saya yakin ada yang lain. Hanya apa? Firman Tuhan. Firman itu adalah kekuatan Tuhan yang sanggup memberikan apa? Saudara kemampuan dan saya untuk kita bisa berdiri dan bertahan di tengah badai kehidupan hari ini. Amin. Nah, pagi ini saudara, saya beri tema khotbah saya yaitu badai kehidupan pasti akan berhenti. Amin. Saya yakin saudara, badai yang sedang melanda dunia yaitu virus corona, saudara, saya tidak tahu kapan, tapi saya yakin dan percaya pasti akan berhenti badai ini. Amin. Badai kesulitan ekonomi hari-hari ini yang melanda dunia, mungkin melanda kehidupan saudara juga, saya katakan pasti akan berhenti. Kita tunggu aja, kita lihat. Amin. Jadi saudara, Bapak Ibu semuanya, apapun yang badai melanda dalam kehidupan kita hari ini, percayalah pasti akan berhenti. Kita tunggu waktunya aja. Haleluya. Pagi ini kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 4 ayat 35. Kita baca dulu ayat 35 sampai 41. Kita baca sama-sama ya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, yaitu murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Terus mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah angin tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia membangun menghati angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi apa? Teduh sekali. Terus lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah saudara, kalau kita baca peristiwa ini saudara, ya, ini pernah dialami oleh murid-murid Tuhan saudara bersama Yesus. Jadi badai kehidupan saudara bukan zaman sekarang kita hadapi. Jadi zaman Yesus sudah pernah terjadi. Iya Pak ya. Jadi Bapak Ibu saudara, nggak usah takut menghadapi badai kehidupan ini. Amin. Amin. Nah, kita lihat saudara, memang perjalanan hidup kita bersama Tuhan saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti, kadang-kadang sangat misterius sekali. Mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saudara. Ketika engkau bersama Yesus, ya, ketika kita percaya Tuhan, kita menjalani hidup kita bersama Tuhan saudara, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saudara kepada Tuhan. Karena ada hal dan badai-badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya merenungkan saudara dan saya berpikir, kenapa Tuhan memerintahkan, menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang dengan perahu? Kira-kira Tuhan tahu nggak kalau nanti di tengah jalan itu ada badai? Halo? Kira-kira Tuhan tahu? Tahu betul kan? Kok Tuhan tidak suruh mereka, ayo kita lewat darat aja, nggak usah naik perahu.
Tapi kenapa Tuhan yang menyuruh murid-muridnya bersama mereka, bersama Yesus, saudara, naik ke perahu untuk menyeberang ke danau ke seberang sana itu, saudara. Tuhan tahu betul ya. Tapi kenapa, saudara, Tuhan harus suruh mereka menyeberang melalui danau? Nah, kadang-kadang dalam hidup kita, saudara, kita ikut Tuhan, saudara. Ya, kira-kira apa yang di depan kita ada badai, kira-kira Tuhan tahu nggak? Tahu betul kan? Yesus tahu betul. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar sesuatu yang luar biasa. Nah, kadang-kadang memang perjalanan hidup kita bersama Tuhan, saudara, ada badai. Tapi jangan takut. Haleluya. Kita lihat apa yang murid-murid Tuhan takutkan pada zaman itu, pada saat itu, saudara. Murid-murid Yesus takut karena ada badai yang begitu besar yang melanda perahu kehidupan mereka. Betul? Itu yang murid-muridnya takut karena badai yang begitu besar. Nah, hari ini, saudara, di seluruh dunia yang namanya takut badai apa? Virus corona. Iya Pak ya? Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara takuti hari ini. Badai apa yang sedang kau alami, yang kau takuti hari ini? Saya nggak tahu. Ada badai? Saudara sedang ada badai dalam hidupmu, dalam bisnismu, mungkin badai keuanganmu, badai kesehatan, badai apa aja yang sedang kau alami, karena kau takut dengan badai itu, saudara. Tapi hari ini, saudara, kita percaya di tengah badai, kesulitan dalam hidup kita, Yesus ada bersama kita. Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Yesus sanggup memberhentikan badai apapun yang sedang melanda dunia hari ini. Amin. Saya sangat yakin, saudara. Makanya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Mungkin pertanyaan ini juga, saudara, buat kita hari ini. Ketika kita menghadapi badai, saudara, kita begitu takut. Kita begitu bingung, mungkin stres. Nah, kita lihat reaksi murid-muridnya waktu mereka menghadapi badai. Mereka datang kepada Yesus. Mereka berkata apa? Tuhan, kamu tidak peduli bahwa kita akan binasa, saudara. Itu pertanyaan yang mereka bertanya kepada Tuhan, saudara. Mungkin hari ini juga, saudara, mungkin saudara bertanya seperti murid-murid Tuhan, saudara. Mungkin kau sedang menghadapi kesulitan dan badai apapun dalam hidupmu. Seolah-olah kita datang kepada Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, istilahnya. Tuhan, kenapa kau tidak peduli kalau aku mengalami badai kesulitan dalam hidupku? Mungkin aku sakit, mungkin masalah keuanganku bertubi-tubi yang begitu lama hari ini melanda diriku. Kita sering seperti itu ya. Ya Pak ya. Mungkin banyak pertanyaan dalam hidup saudara dan saya hari ini tentang Tuhan kita. Ketika ada badai dalam hidup, kita bilang, Tuhan, Engkau tidak peduli kalau aku sedang menghadapi badai. Tuhan jawab kepada murid-muridnya apa? Jangan takut. Mengapa kau takut? Mengapa kau tidak percaya? Nah, hari ini, saudara mau milih apa? Saudara mau terus memilih hidup di dalam ketakutan terus? Kita lihat badai krisis ekonomi, badai virus corona saat ini sudah begitu lama, 3 bulan lebih, betul? Sudah hampir 4 bulan ya. Kita nggak tahu sampai kapan ini badai berlalu. Tapi saya yakin dan percaya satu hari pasti akan berhenti badai ini. Amin. Nah, kita mungkin selalu bertanya, Tuhan, kapan badai ini berlalu? Kita bilang, Tuhan, saudara, apa saudara mau milih terus hidup di dalam ketakutan? Terserah. Saya tidak mau. Saya mau milih hidup tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Makanya Tuhan bilang, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Apa saudara mau terus hidup di dalam ketakutan terus hari ini?
Karena virus corona, apa saudara mau pilih? Engkau tetap percaya bahwa bersama Yesus di tengah badai kesulitan dalam hidup saya hari ini, kita percaya bahwa Yesus ada bersama kita. Bahwa Yesus peduli dalam hidup kita. Yesus peduli apapun badai yang kau hadapi, apapun badai yang kau sedang alami. Yesus peduli, percayalah itu saudara. Amin. Murid-muridnya gak percaya. Mereka bilang, Tuhan, kenapa badai? Kamu biarkan apa? Tuhan, kenapa Engkau biarkan kita binasa menghadapi badai? Tapi kita lihat, Tuhan bangun, betul? Tuhan menghadapi badai itu. Diam! Badai itu berhenti dan tenang. Luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita pilih untuk kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu bersama kita di tengah badai kesulitan apapun. Dan kita percaya Tuhan peduli akan semua badai yang sedang kita hadapi hari ini. Dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menghentikan badai apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Oh saudara, saya waktu mempersiapkan firman ini, saya begitu semangat, saya begitu gairah dengan Tuhan, Engkau luar biasa. Saya nggak mau seperti murid-murid Tuhan, saudara, untuk memilih hidup di dalam ketakutan. Dan kita tidak percaya bahwa Tuhan peduli. Peduli, amin. Jadi Bapak Ibu, mari hari ini kita pilih untuk percaya. Di tengah badai kesulitan apapun hari ini, Yesus selalu ada bersama kita. Haleluya. Kalau nggak percaya, engkau akan hidup di dalam ketakutan terus. Iya Pak ya. Badai virus udah 4 bulan ini saudara. Ekonomi begitu sulit saudara. Betul. Yesus peduli, Yesus tahu bagaimana sesulitnya kita sedang menghadapi badai hari-hari ini. Amin. Yesus peduli semuanya. Amin. Haleluya. Yesus mau pilih, saudara mau pilih percaya apa? Saudara mau pilih dalam hidup dalam ketakutan terus. Tuhan tidak paksa kita. Tuhan hanya bertanya, mengapa engkau ketakutan? Mengapa engkau tidak mau percaya? Haleluya. Mari Bapak Ibu, Tuhan sangat peduli bangsa kita. Tuhan sangat peduli apa yang sedang terjadi di bangsa kita. Tuhan peduli apa yang kau sedang alami hari ini. Tuhan sangat peduli saudara. Percayalah itu saudara. Jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Jangan kau terus menyerah di dalam perjalanan hidupmu bersama Tuhan saudara. Ketika kau percaya dengan Tuhan, kadang-kadang kita begini, kita pikir kalau Tuhan yang suruh kita akan bebas dari masalah. Kita pikir kalau bersama Tuhan pasti tidak ada badai. Enggak, betul. Tuhan yang suruh murid-muridnya betul untuk menyeberang, saudara. Ya, tapi puji Tuhan murid-muridnya bawa Yesus, saudara. Nah, paling penting dalam hidup saudara, kita selalu bawa Tuhan. Amin. Kemanapun kita pergi, haleluya. Ada badai, pasti ada Tuhan bersama kita. Dan Tuhan sanggup tolong saudara dan saya. Amin. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, jangan terus hidup di dalam ketakutan. Karena Tuhan tidak mau saudara dan saya untuk hidup di dalam ketakutan sekalipun ada badai saudara. Tapi Tuhan mau saudara dan saya untuk tetap memilih percaya kepada Dia walaupun di tengah badai yang begitu panjang hari ini, yang begitu lama yang sedang kita hadapi saudara. Ya, mungkin saudara belum melihat mana ujungnya saudara. Kita tidak tahu kapan ini badai akan terhenti di bangsa kita ini saudara. Tapi Tuhan mau saudara selalu untuk percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Dan Dia Tuhan yang sanggup menghentikan badai. Sesulit badai yang begitu besar pun Tuhan sanggup menghentikan. Amin. Haleluya. 1 bulan yang lalu ya, betul ya.
1 bulan yang lalu, kalau saudara sering lihat khotbah di media sosial, ini yang dikotbahkan oleh Pak Niko waktu itu, pendeta Niko ya, beberapa bulan yang lalu, dia bilang Tuhan suruh dia untuk menghentikan COVID di bangsa kita ini dan menghentikan badai ekonomi di bangsa ini. Waktu dia siarkan itu saudara di sosmed saudara ya, langsung ada pendeta juga yang ngetop menyangkali bahwa pendeta Niko adalah pendeta palsu. Ramai waktu itu, sangat ramai saudara. Banyak pendeta-pendeta menanggapi saudara. Pak Niko bilang Tuhan suruh dia menghentikan badai COVID dan badai ekonomi bangsa. Dia bilang Tuhan yang perintahkan. Tapi Bapak Pendeta Stephen Tom menyangkali kalau itu pendeta palsu, tidak benar. Udah Bapak Ibu, kita nggak usah pusing dengan perdebatan. Tuhan bilang kita hidup seperti iman kita masing-masing, betul? Iya kan? Jadi mau saya diperdebat semua itu, terserah. Saudara mau percaya mana, terserah. Bagi saya bilang, saya tidak mampu menghentikan badai COVID ini di bangsa kita. Saya tidak mau sendiri yang menghentikan, tapi saya mau menyuruh Yesus yang menghentikan badai kehidupan kita. Karena saya tidak sanggup, Tuhan kita sanggup, betul? Nah kita lihat, waktu murid-muridnya menghadapi badai di ayat ini, murid-muridnya datang membangunkan Tuhan, betul? Ya kan? Siapa yang menghentikan? Tuhan. Jadi kalau ada badai sesulit apapun dalam hidupmu, percayalah, kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita harus datang kepada Tuhan. Bangunkan Yesus, saudara. Tuhan tidak merasa terganggu ketika kau membangunkan dia. Halo? Yesus bangun bukan karena Yesus takut badai itu gede, tidak. Yesus bangun karena apa? Murid-muridnya membangunkan dia. Dan Yesus punya kuasa untuk menghentikan badai. Saya nggak mampu, saudara juga nggak mampu untuk menghentikan badai kesulitan dalam hidupmu. Kita butuh menyuruh Yesus Tuhan untuk menghentikan setiap badai dalam hidup saudara. Amin. Mungkin badai dalam bisnismu, badai keuangan, badai kesehatan. Percayalah, Tuhan sanggup. Tuhan peduli, makanya dia bangun untuk menghardik badai itu, dan badai itu berhenti. Laut menjadi tenang. Amin. Jangan biarkan Yesus tidur. Halo. Kalau engkau punya kesulitan, ada badai, saudara, jangan terus biarkan Yesus tertidur. Saudara mau mengatasi sendiri badai itu, saudara. Mungkin pertama-tama murid-muridnya kan semua orang nelayan, jago, betul nggak? Untuk menghadapi badai. Mungkin mereka mengatasi sendiri, saudara. Tapi semakin lama mereka tidak mampu, badainya semakin gede dan airnya semakin masuk ke perahu mereka. Makanya mereka bilang kepada Tuhan, Engkau tidak peduli kami. Kami mau binasa, Engkau tidak peduli kalau kami binasa, dia bilang. Yesus bangun dan mengganti. Diam! Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ketika badai berhenti, Tuhan bertanya, mengapa kau takut? Mengapa kau tidak percaya? Padahal murid-muridnya sudah melihat Yesus banyak melakukan mujizat. Kadang-kadang kita juga begitu, betul kan? Kadang-kadang banyak masalah dalam hidup kita lupa bahwa kita ada Tuhan bersama kita. Kita lupa, kita mau mengatasi sendiri badai kehidupan dalam kita. Percayalah, Tuhan tidak izinkan badai apapun menenggelamkan perahu kehidupanmu. Amin. Tuhan tidak izinkan, dan percayalah, Tuhan kita lebih besar dari badai apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita takuti hari ini. Amin. Yesus Tuhan. Wah, tangan yang mantap kalau buat saya. Amin. Kita percaya Tuhan kita, Yesus jauh lebih besar, yang sanggup
menghentikan badai sebesar apapun. Jadi tidak ada badai yang lebih besar daripada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara bersuka-cita percaya dengan Tuhan seperti ini? Halo. Makanya jangan gampang menyerah. Amin. Di tengah badai jangan kau menyerah. Amin. Jangan kau takut dan menyerah. Saya pernah waktu muda, waktu saya pemuda ya, saya dengan teman-teman semua waktu itu satu hari kami nyewa kapal perahu ikan cukup besar juga dari Muara Karang. Kami mau nyebrang ke Pulau Seribu. Kami mau camping di Pulau Seribu waktu itu. Kami lebih kurang ada 15 orang kalau nggak salah. Ya, ada wanita, ada laki-laki semua teman. Nah, waktu kami naik perahu itu jam 8 malam kalau nggak salah, kami mulai start jalan dari Muara Karang. Muara Karang. Baru jalan kira-kira sekitar 15 menit. Tiba-tiba hujan gede sekali, saudara, angin kencang. Kapal perahu kita ini sampai goyang begini, kami semua ketakutan. Kami udah bilang, Pak, balik seluruh perahunya ini yang nelayannya. Pak, balik aja perahunya kembali. Kan baru jalan 10-15 menit, masih bisa kembali. Tapi badainya begitu gede. Bapak ini yang perahu nelayan ini bilang, tidak bisa Pak, tidak bisa deh. Kalau kita balik, kita akan jatuh di perahu. Karena ombaknya gitu besar. Jadi harus dijalanin terus. Dilawan itu badai. Wah, kami udah ketakutan, basah kuyup saudara. Saya udah lihat, waduh, kalau ini tenggelam kita jatuh. Apa yang kita bisa pegang saya di waktu itu? Saya cuma lihat ada bambu aja yang saya bisa pegang. Nggak ada ban. Nggak ada, saudara. Yang wanita-wanita semua sudah nangis tengkurup, saudara. Cewek-cewek semua nangis. Nah, saya baru tahu, saudara. Waktu murid-murid Tuhan, waktu menghadapi badai, begitu menakutkan. Itu tengah malam waktu itu, kita baru jam 8 lewat. Malam udah gelap. Waduh, ngeri banget, sudah dua tuh. Saya bilang, Pak balik, cepat balik aja. Dia bilang nggak bisa. Kalau kita muter itu balik, perahu kita akan jatuh. Jadi saudara, hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ketika kita percaya Tuhan, kita satu perahu dengan Tuhan, menjalani kehidupan kita, mungkin bisnis kita. Di tengah kesulitan, di tengah perahu kehidupan kita menghadapi badai. Saudara, jangan berbalik. Kalau engkau berbalik dari Tuhan, kau pasti akan tenggelam. Kau akan binasa. Tapi kalau kau terus jalan bersama Tuhan, kita tidak menyerah. Percayalah, kita sanggup sampai kepada tujuan. Haleluya. Haleluya. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Jangan kehilangan pengharapan. Tetap engkau pilih percaya. Bersama Yesus kita bisa, kita mampu melewati badai kesulitan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat peduli. Tuhan tidak mau saudara dan saya binasa karena badai kesulitan apapun. Ketika saudara takut, apa yang saudara harus lakukan? Ketika engkau sungguh-sungguh hidup dalam ketakutan, apa yang kita harus pilih, saudara? Kita lihat dulu Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Saya akan tutup dengan ayat ini. Kita belajar dari Daud. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepada Allah yang firman-Nya diuji, kepada Allah aku percaya. Itu betul. Ayat sebelumnya, ayat 4. Ini ayat 5, ayat 4. Ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Luar biasa. Jadi waktu saudara takut, hari ini kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Ketika kita percaya Tuhan, kita lihat ayat yang kelima, ayat yang terusnya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku
tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara, ya, ketika kita takut, kita percaya Tuhan, kita tidak takut, dan kita bisa katakan, apakah yang dapat dilakukan virus corona terhadap kita? Apakah yang dapat dilakukan badai kesulitan apa dalam hidup kita? Amin. Tidak ada kekuatannya, karena kita percaya kita punya Yesus yang jauh lebih kuat. Haleluya. Dan punya sikap hati yang luar biasa. Ketika dia dalam kesulitan, badai kesulitan dalam hidupnya, dia begitu takut, saudara. Dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan dia katakan, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Aku jadi tidak takut. Siapakah yang dapat, manusia yang dapat melakukan yang jahat? Dia bilang tidak ada. Kita lihat masalah apa yang dia hadapi. Masalah Daud besar banget, saudara. Ayat 1, ayat pertama sampai ayat ketiga kita lihat. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbanting yang jauh hitam dari Daud. Ketiga orang Filistin menangkap dia di Gat. Dia ada di tangan musuhnya yaitu Filistin. Dia berdoa, kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan memimpin aku. Saudara pernah diinjak orang sepanjang hari? Kira-kira masalah Daud besar nggak? Sulit nggak? Sulit. Dia ada di tengah musuhnya, dia udah ditangkap setiap hari, sepanjang hari dia diinjak-injak orang, saudara. Terus ayat yang kedua. Seterus-terusku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Nah, terus kita lihat ayat yang ketiga. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mari Bapak Ibu, tidak ada pilihan yang lain dalam hidup kita. Ketika badai kesulitan melanda hidup kita, ketika masalah begitu besar yang kita sedang hadapi, kalau engkau takut, benar, itu wajar. Kita sebagai manusia yang terbatas, kita takut. Ketika kita takut, kita tidak boleh terus hidup di dalam ketakutan itu. Amin. Tapi ketika kita takut, kita datang, kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Jangan menyerah. Jangan balik. Kalau engkau sedang menghadapi badai apapun, saya katakan, tidak ada jalan yang lain. Kita harus tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan kita. Amin. Ketika kita percaya, ketakutan itu hilang. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Rasul Paulus katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Oleh sebab itu, aku tidak pernah malu. Ya, dia tidak pernah takut menghadapi semua kesulitan yang ada. Bapak Ibu tahu kepada saudara, saudara tahu kepada siapa saudara percaya? Halo? Jangan percaya cuma agama kita aja, tapi kita harus sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, dia Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Mungkin anak-anak muda hari ini kau takut dengan masa depanmu, karena kau di PHK, kau tidak punya pekerjaan, mungkin kau sudah tidak punya uang bisa meneruskan sekolahmu, kuliahmu, karena kesulitan tidak bisa bekerja, tidak bisa bayar hutang, tidak bisa bayar kos, saudara. Kau rasa kehilangan masa depanmu, kau takut, saudara. Jangan hidup di dalam ketakutan. Bangkit hari ini, bangkit, bangunkan Yesus. Dan kita percaya Yesus tidak merasa terganggu kalau dia. Yesus siap untuk bangun, untuk menghadapi badai apapun dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Amin. Jangan stres. Sampai orang ketakutan hari-hari ini, saudara. Enggak berani beribadah. Mas begini, saya enggak menghakimi orang, enggak begini. Begini ya, maksud saya begini.
Kami ibadah di tempat ini, kami sudah melakukan semua, melindungi dengan apa? Protokol kesehatan, betul? Kami sudah buat ini semuanya untuk saudara rasa tenang kalau beribadah, aman. Pagi-pagi setiap ini saya sudah semprot semuanya. Kami sudah siapkan semuanya itu, ya kan? Kalaupun Tuhan izinkan, ya, kalaupun sampai kita kena COVID, saudara, kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa maksudnya menyalahkan Tuhan, tapi kita percaya Tuhan punya rencana yang baik. Betul? Kita bukan nantang Tuhan, kita sudah jaga kok ibadah ini. Kita bisa kena aja COVID dimanapun, betul nggak? Bukan di gereja aja waktu ibadah, dimanapun bisa, betul? Kalau saudara nggak jaga. Tapi kalau sampai kita sudah jaga, kita sudah protek saudara dengan kemampuan kita sebatas protokol kesehatan. Kalau toh kita sampai kita hadapi saudara, sampai kita mengalami itu, saya katakan, percaya, jangan takut. Kalaupun kita mati, kita meninggal, percayalah, kita cuma punya alamat saja. Kemarin Pak Adi tanya saya, kapan pulang Pak? Saya bilang sama Pak Adi, Pak, kalau rumah saya sudah selesai di surga, pasti saya pulang. Amin. Jadi jangan takut bagaimana kita meninggalnya, matinya, tapi yang paling penting kita mati bersama Tuhan. Amin. Kalau saudara baca semua di dalam Alkitab, murid-murid Yesus itu semua matinya saudara tidak mengenakan, menakutkan, mengerikan. Apa Tuhan tidak sanggup melindungi mereka? Tapi saya pikir Tuhan izinkan. Tuhan mau melihat bagaimana kemurnian iman mereka. Amin. Amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, ada badai, Tuhan izinkan. Tuhan hanya mau melihat sampai di mana kepercayaan engkau kepada Tuhan. Iya Pak, ya. Jangan menyerah. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Mari kita